والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pasal ke-9 berhubungan dengan penetapan sifat apa? Alif, sifat majid dan kejadian. Baik, dan dari yang telah kita baca berhubungan dengan sifat al-ityan. Walaupun dalam bahasa kita dari isi makna sama antara ityan dan majid, tapi kita tetapkan kedua-duanya, bahasanya di antara sifat Allah sifat majid dan juga sifat ityan, nah sebagai dua sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Dikatakan sifat fi'liyah kenapa? Hendaknya Faisal. Karena berhubungan dengan masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbuatan tersebut ada sesuai dengan kehendaknya. Dan kemarin alhamdulillah kita telah mengambil dua ayat. Yang pertama, indaka Lutfi, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu qadiyan amr. Baik, dan kalau antum baca di terjemahan, coba dicek di terjemahan, dan kita ada kekeliruan. Mereka takwilkan dengan azab. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dibetulkan bahwasanya itu takwil. Nah, baik, sekalian dikoreksi. Nah, cetakan yang lumayan paling bagus dalam penerjemahan dari sisi sudah dibetulkan dengan beberapa perkara akidah Ahlussunnah. Cetakan Darul Haqni. Kalau yang lainnya masih pakai adab. Tidak ada mereka bertunggu kecuali datangnya azab Allah. Kalau di sini sudah betul, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah. Cuman kalimat setelahnya keliru dalam naungan awan. Baik, yang seperti ini dipahami bahwasanya apa? Awan itu melingkupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna yang benar sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan ini penting ditambahkan bahwasanya fi bimakna ma'a. Baik, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam. Fi dhulalin minal ghamam ay ma'a dhulalin minal ghamam. Baik, bersama. Baik, makna ma'iyah. Berarti tidaklah ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan apa? Naungan awan dan para malaikat. Yaitu awan yang apa? Yang putih, al-ghamam telah kita lewati, awan putih yang menutupi dan membuat naungan bagi yang ada di bawahnya. Nah, kalau bermakna ma'a, maka tidak terpahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dinaungi oleh awan tersebut. Karena apa? Konsekuensinya berarti ada
makhluk yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Ini juga konsekuensi yang batin. Maka tanbih tadi penting. Baik. Bahwasanya makna fi ini adalah apa tadi? Maknanya apa? Bermakna ma'an. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Tidaklah mereka menunggu-nunggu kecuali datangnya Allah. Datangnya Allah Subhanahu wa taala ini kapan? Yang disebutkan dalam ayat ini. Hendak ya Syafir. Datang pada hari kiamat. Untuk menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya. Fi dhulali minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Fi bermakna ma'an, diingat-ingat. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah beliau. Bersama dengan kumpulan awan-awan dan para malaikat, serta ditetapkanlah perkara oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkannya keputusan pada hari tersebut. Kemudian berhubungan dengan ayat 158 dari surat Al-An'am. Coba dicek di terjemahan. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidak ada yang malaikat tunggu kecuali kedatangan malaikat kepada mereka dan kedatangan Tuhanmu dan sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Baik. Makna secara umum sudah betul. Yang lainnya sama. Baik, di sini menetapkan sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan untuk ayat di Al-Baqarah yang membuat bingung kenapa? Karena tadi fi dulalin ini yang menjadikan bingung sehingga ditakwilkan menjadi apa? Azab. Baik. Pada ayat di surat Al-An'am ini jelas juga menunjukkan tetapnya sifat ityan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu dilihat Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 perkara, teman. Anta tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Ada 3 perkara. Yang pertama, datangnya para malaikat. Kedatangan para malaikat ini untuk apa? Salam. Untuk mencabut roh, mencabut nyawa hamba-hamba. Tayyib. Kemudian kedatangan Allah Subhanahu wa taala ini untuk apa tadi? Irfan, menetapkan keputusan di antara hamba. Kemudian datang ba'du ayati rabbik, datang sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ini? Indah Hanafi. Datangnya sebagian ayat-ayat Allah, maksudnya apa dalam ayat ini? Ayat tiada ayat rabbik ditafsirkan oleh Nabi SAW sendiri, yaitu datangnya sebagian ayat-ayat Allah, maksudnya adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, yaitu dari arah barat. Perhatikan 3 macam ini apa? 2 perkara berhubungan dengan waktu tertutupnya pintu taubat. Kalau malaikat sudah datang untuk mencabut nyawa, yaitu nyawa sudah mulai dicabut,
kemudian matahari sudah terbit dari barat, maka tertutup pintu taubat. Kemudian disebutkan di antara kedua perkara tersebut kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang hikmahnya untuk menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya, sehingga masing-masing hamba dibalas. Masing-masing hamba dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Baik. Kita lanjutkan. Wa qawluhu ta'ala kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kalla ini kata untuk radab dan zajar. Sekali-kali tidak. Kalla harfu rad'in wa zajrin amma dzukira qablaha. Sebagai huruf untuk radab wa zajar, sebagai suatu terdikan, peringatan atas perkara yang disebutkan sebelumnya. Yang disebutkan sebelumnya apa? Dalam surat Al-Fajr ini. Berhubungan dengan sifat manusia yang mereka jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Cinta dunia, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Mencintai harta dengan kecintaan yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan kalla, bahwasanya apa yang ditempuh tersebut salah, tidak betul. Idza tukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi ini sudah dibenturkan dengan benturan-benturan yang berturut-turut. Dan wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang untuk menetapkan keputusan serta para malaikat pun berbaris bersaf-saf. Perkaranya saat itu adalah perkara yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga kalau seorang hidup di dunia hanya memikirkan kecintaan terhadap dunianya, maka ini sangat salah. Baik. Ai ma hakadha yanbaghi an yakuna 'amalukum fi 'adami ikramil yatim wa 'adami al-haddi 'ala ta'amil miskin wa akli turathi wa hubbil mali bi kathratin shadidah. Maksudnya tidak seperti ini yang sepantasnya amalan kalian yang berupa tidak memberi makan anak yatim dan tidak memberikan bagian berupa makanan orang miskin, makanan bagi orang miskin, dan makan at-turath, al-mal al-mukhallaf, yaitu harta peninggalan dengan sangat rakus berebut warisan, dan hubbul mal bi kathratin syadidah, dan mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. 4 perkara. Jadi mulai dari ayat kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kalla. Sekali-kali tidak demikian yang seharusnya dilakukan seorang mukmin. Idza dukkatil ardu dakkan dakka ay zulzilat wa hurrikat tahrikan ba'da tahrik.
diguncangkan dan digerakkan dengan gerakan berturut-turut. Diguncangkan hatta in hadama kullu ma 'alaiha min bina. Wa'ada haba'an manthura, sampai runtuhlah semua apa yang ada di atasnya berupa bangunan-bangunan dan menjadi haba'an manthura, debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan. Nasallallahu alaihi. Diguncang dengan guncangan yang berkali-kali. Baik. Dan asalnya ada benturan. Waja'a rabbuk bidzatihi subhanahu li fasl qada' baina ibadi, dan datanglah Rabbmu dengan hakiki, yaitu kedatangan yang hakiki untuk menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya. Wal malaku ay jinsul malaika, dan para malaikat. Bukan satu saja, tapi jenis para malaikat, yaitu para malaikat datang. Bersaf-saf, saffan saffa mansubun ala hal, dinasabkan sebagai hal. Ay mustafina saffan ba'da saffin. Mereka bersaf, dari satu saf, setelah saf, kemudian diikuti saf berikutnya. Saf pertama dipenuhi, saf berikutnya terus. Yang kita ikhwanillah diperintahkan untuk mencontoh safnya para malaikat ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Yutimmas sufufal awwal wa tarasuna fis saf. Yutimmuna sufufal awwal wa tarasuna fis saf. Yaitu mereka menyempurnakan saf awal, kemudian berikutnya, dan mereka rapat. Ras, yakni rapat safnya. Baik. Ini saf para malaikat yang kita diperintahkan dalam salat untuk mencontohnya. Ketika saf banyak celahnya, ini merupakan bentuk penyelisihan terhadap bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tad'u furujan lisyaitan. Jangan kalian biarkan ada celah-celah untuk masuknya syaitan. Cuman alhamdulillah, ketika adanya celah tersebut tidak kemudian berkonsekuensi batalnya salat, tapi penyelisihan sunnah. Karena itu alhamdulillah kemarin berhubungan dengan gambar yang dikirim oleh sebagian ikhwan, berhubungan dengan kejadian di hari-hari ini, di mana shaf sudah disilang, ditentukan jarak 1 meter atau 1,5 meter, masing-masing sudah ada daerahnya sendiri-sendiri, sudah ditentukan apakah ini sah atau tidak. Memang awal ikhwanifillah yang sampai ke kita adalah fatwa dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau mengatakan tidak sah sholat jamaah, karena itu menyerupai sholat munfarid, sholat sendirian. Cuman masih belum terlalu yakin untuk semakin memantapkan. Akhirnya saya tanyakan kepada Syekh Muhammad Ibn Hizam hafizahullah ta'ala, dan alhamdulillah tadi malam datang jawaban. Dan setelah beliau menyebutkan beberapa dari tentang wajibnya rusus shaf, yaitu merapatkan shaf, dan hal itu merupakan mukhalafah, penyelesaian. Cuma alhamdulillah, tetap bagi ikhwah yang tidak mendapati masjid kecuali seperti itu, ya tetap berjamaah. Tetap berjamaah. Karena jamaahnya sah, tapi menyelisih sunnah. Cuman dosa dari penyelisihan sunnah tersebut, itu ditanggung oleh orang yang memerintahkan. Dan sebenarnya masih bisa untuk seseorang merapatkan shaf, karena memang penyebaran virus sebenarnya
bergantung pada menempelnya kaki dengan kaki. Nempel kaki dengan kaki, badan dengan baju dengan baju sebenarnya bukan sebab utama masuknya virus. Masuknya virus melalui lubang-lubang lembab di kita, seperti melalui lubang hidung atau mulut atau kelopak mata atau telinga. Makanya itu kenapa kok seruan dari berbagai macam petugas kesehatan untuk banyak-banyak mencuci tangan, karena tangan ini kan biasa nyentuh kemana-mana, ya tidak? Tangan nyentuh telinga, nyentuh hidung, nyentuh mata. Maka dari sisi itu, kemudian ketika makan, makanya berpengaruh sebenarnya kalau luruskan soft, yang penting dia pakai masker saja, berarti masih ada jalan lain. Atau pakai imamah diikutkan dan boleh sah salatnya, sebagaimana telah kita lewati. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada kemakruhan menutup mulut ketika sholat, cuman makruh hilang dengan hajat, dengan adanya kebutuhan. Maka itu yang seharusnya ditempuh. Tapi untuk tetap berusaha merapatkan saf. Cuman kalau tidak mendapati, kecuali masjid yang demikian, masjid-masjid di luar kebanyakan demikian, yang masih menginginkan untuk menegakkan jamaahnya seperti itu. Maka tetap mendatangi jamaah dan sah. Tapi tadi yang perlu ditekankan dalam diri kita bahwasanya kita melakukan itu karena apa? Karena keterpaksaan. Mereka membuat aturan seperti itu. Dan tidak dikatakan munfarid, dan dikatakan sendirian. Kenapa? Karena zahirnya memang mereka banyak orang bersaf, cuman jaraknya jauh-jauh. Dan wallahu ta'ala alam ini lebih kuat. Karena memang zahirnya mereka tidak sendirian, tidak. Zahirnya tidak bersendirian. Cuma tadi sebagaimana asalnya amun nas pun tidak rapat, cuman ini penggangnya lebih jauh. Salatnya sah, bersamaan dengan tadi dosa atas mereka-mereka yang mengharuskannya. Kenapa sampai di sini? Safnya malaikat, ya tidak? Kita sedang tadi bahwasanya para malaikat datang kelak pada hari kiamat bersaf-saf, dan kita diperintahkan ketika salat untuk meniru safnya siapa? Nabi. Safnya untuk meniru dan mencontoh safnya para malaikat yang menyempurnakan saf pertama terlebih dahulu, kemudian berikutnya dan rapat. Mustafina saffan ba'da saffin qad ahdathu bil jinni wal insi kullu ahli sama'in yakununa saffan wahida muhitina bil ardi wa man fiha fayakununa sab'ata sufuf. Malaikat tersebut bersaf-saf dan telah mengelilingi jin dan manusia. Qad ahdathu bil jinni wal ins. Kullu ahli sama'in yakununa saffan wahida. Semua penduduk langit mereka menjadi satu saf. Muhitina bil ardi wa ma fiha, mengelilingi, melingkupi bumi dan siapa saja yang ada di dalamnya. Fayakununa sab'ata sufuf, maka safnya mereka pun ada 7 saf. Tapi Allah Ta'ala dalam Al-Quran, penegasan tentang kaifiat saf ini butuh dicari dasarnya.
Nah, bekerja di dasarnya, insyaallah ta'ala menyusul. Baik, melengkapi pembahasan yang lalu, nah pada pasal yang ke-8 tentang sebab turunnya ayat yang pertama dari surat Shaf. Nah, telah datang alhamdulillah dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala wa'adna nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatadzakarna faqulna law na'lamu ayyal a'mali ahabba ila Allah la 'amilna. Jadi kisahnya disebutkan oleh sahabat yang mulia ini Abdullah bin Salam. Nah, kami serombongan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk. Kemudian apa? Mudzakar. Duduknya mereka duduk mudzakar. Duduk untuk apa? Nah, membahas tentang ilmu, tentang amal. Maka kemudian kami katakan seandainya kita tahu amalan-amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita akan mengamalkannya. Maka fa'anzalallahu ta'ala sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim, sampai ayat yang keempat. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, dan seterusnya. Qala Abdullah bin Salam faqara'aha 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Salamah faqara'aha 'alaina Abu Salam. Qala Yahya bin Abi Katsir faqara'aha 'alaina Abu Salamah. Qala Al-Auza'i faqara'aha 'alaina Ibnu Katsir. Dan riwayat ini alhamdulillah riwayat sahih dan juga sebagai contoh yang masyhur dalam pembahasan mustalah tentang apa? Musalsal. Jadi hadits musalsal dengan bacaan surah Shaf yang diriwayatkan oleh apa? Oleh Abdullah bin Salam dalam Sunan Darimi, Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, sanadnya sahih. Bahkan merupakan sanad musalsal yang hadits musalsal yang paling sahih. Dari sekian contoh-contoh hadits musalsal yang diletakkan oleh para ulama. Baik. Jadi yang sahih riwayat Abdullah bin Salam tadi. Tidak ada penegasan bahwasanya para sahabat tersebut dicela dalam hadis tadi. Di sana ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabari, tapi sanadnya dhaifun jiddan. Ibnu Abbas mengatakan setelah membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun sampai ayat keempat, qala kana qaumun yaqulun wallahi law anna na'lamu ma ahabbul a'mali ila Allah la 'amilna. Baik. Fa anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, sampai ayat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus fadallahum ala habbil a'mali ilaihi. Maka Allah tunjukkan kepada mereka tentang apa? Amalan yang paling Allah cintai di sisinya, yaitu apa berarti? Jihad. Cuman sanad hadits Ibnu Abbas dhaif. Sudah datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tayyib disebutkan oleh Suyuti, cuma tidak bersanad. Dan datang dari Mujahid juga. Setelah membacakan ayat ini, Mujahid mengatakan nazalat fi nafarin min al-ansar fihim Abdullah bin Rawaha qalu fi majlis law na'lamu ayyal a'mali ahabbu ila Allah la'amilna biha hatta namut. Fa anzalallahu ta'ala hadza fihim. Nah, faqala Abdullah bin Rawaha la azalu habisan fi sabilillah hatta amut fa qutila syahidan. Nah, karena apa sudah bertekad
ya, maka Abdullah bin Umar mengatakan, aku terus-menerus menahan diriku untuk apa? Berjuang di jalan Allah sampai mati. Maka beliau pun terbunuh dalam keadaan mati syahid, agar jangan sampai terkena ancaman lima taquluna ma la taf'alun. Cuma sanad kisah Abdullah bin Rawahah dhaif itu. Jadi riwayat sebab turunnya ayat Al-Filah yang paling sahih adalah riwayat dari Abdullah bin Salam dalam Sunan Darimi dan Sunan Tirmidzi serta yang lain. Baik. Adapun konteks yang lengkap sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Khanifillah. Wadidna law anna Allah akhbarana fi ahabbil a'mal fana'mal bih. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا بها. Nah, dengan konteks yang seperti ini, wallahu taala alam. Nah, kita tidak mendapati sanadnya. Kemudian turun perintah jihad dan mereka membencinya. Nah, ini kita tidak mendapati asar atau dalil yang konteksnya seperti itu. Ada riwayat Abdullah bin Salam tadi singkat, yaitu apa? Mereka berangan-angan mengetahui yang paling dicintai oleh Allah. Akhirnya turun ayat memberitahu bahwasanya amalan yang dicintai apa? Jihad. Sampai 6. Itu saja. Barakallahu